Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail NRP 08200 kelas Teknik Keilmuan semester 8 kelas B. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah agama ilmu kelistrikan dalam Al-Quran. Pembahasan pada zaman modern ini, listrik telah menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari. Manusia hampir tidak bisa lepas dari listrik yang digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari rumah tangga hingga industri besar. Listrik yang ada di bumi ini berasal dari berbagai sumber dan dihasilkan oleh generator yang menyalurkan listrik ke berbagai tempat. Energi listrik ini berasal dari suatu sumber dan diubah menjadi listrik yang digunakan sehari-hari. Meskipun listrik sebagai energi baru dan dimanfaatkan pada zaman modern, sebenarnya fenomena listrik sudah ada sejak zaman para nabi. Namun manusia pada zaman dahulu belum menemukan cara untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan listrik karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan. Al-Quran sebagai petunjuk hidup manusia menyentuh berbagai aspek kehidupan, termasuk fenomena alam yang berkaitan dengan listrik. Ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan fenomena listrik. Dalam Al-Quran, listrik tidak secara spesifik diibaratkan sebagai sesuatu. Namun, konsep cahaya sering digunakan dalam Al-Quran sebagai perumpamaan yang dapat diasosiasikan dengan listrik. Misalnya dalam surat An-Nur ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menurut samawati wal ard. Masalah nuruni kami syatim fiha misabal al-misyahu fi jilas fil zujazah az-zuzana az-zujazatu anha kayyuhum duri yukadu min syiratin makabaratin zainal fasaratin wala gabriyati wakad wakadu zaituha yudiu wala lam nasyam tamas hunnar nurun ala nur yadzilahu inurihi mayasya wala yadrib wayad wayadrib bullahul ammasala linas wallahu bikulli syai'in alim. Artinya Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang getahnya yaitu pohon zaitun yang tumbuh yang di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya yang minyaknya saja hampir hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Pandangan Islam terhadap penggunaan listrik. Listrik juga harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Dalam Islam ada prinsip maqasid syariah yang menekan tujuan syariah untuk menjaga agama. Jika akal, keturunan, dan harta benda, pemanfaatan listrik harus dijalan dengan prinsip ini, yaitu tidak merusak lingkungan, tidak membahayakan nyawa, dan tidak digunakan untuk hal-hal bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks penggunaan listrik, prinsip-prinsip ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Pertama, perlindungan terhadap agama. Penggunaan listrik harus tidak
bertentangan dengan ajaran agama. Misalnya, listrik tidak boleh digunakan untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh agama, seperti pemborosan atau penggunaan untuk kegiatan yang merusak moral. Dua, perlindungan terhadap jiwa. Penggunaan listrik tidak boleh membahayakan nyawa manusia. Misalnya, instalasi listrik harus dipakai dengan aman untuk menghindari risiko kebakaran atau kecelakaan. Tiga, perlindungan terhadap akal. Penggunaan listrik tidak boleh merugikan atau pikiran manusia. Misalnya, listrik tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang merusak kesehatan mental, seperti tontonan yang tidak baik atau konten yang merusak moral. Empat, perlindungan terhadap keturunan. Penggunaan listrik tidak memperhatikan Penggunaan listrik harus memperhatikan dampaknya terhadap generasi mendatang. Misalnya, penggunaan listrik yang berlebihan dan merusak lingkungan dapat berdampak negatif pada lingkungan yang diwariskan kepada generasi berikutnya. 5. Perlindungan terhadap harta benda. Penggunaan listrik harus memperhatikan keberlangsungan harta benda. Misalnya, listrik tidak boleh digunakan secara boros sehingga mengakibatkan kerugian finansial yang tidak perlu. Selain itu, Islam mengajarkan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam memanfaatkan sumber daya. Dalam surat Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Quran surat Al-A'raf ayat 31. Next, pesan moral dari ayat Al-Quran terkait kelistrikan. Ayat-ayat Al-Quran tentang listrik mengandung pesan dan ajaran moral yang mendalam bagi umat Islam. Fenomena alam seperti guntur, kilat, dan cahaya yang disebutkan dalam Al-Quran merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Listrik merupakan salah satu bentuk energi terbesar dan terkuat di alam semesta dan merupakan bukti nyata akan kekuatan yang tak tertandingi. Melalui ayat-ayat ini, kita diajarkan untuk memuji dan menurunkan kekuasaan dan kebesaran Allah. Rasa takjub terhadap ciptaan seseorang, termasuk pemanfaatan energi, merupakan bagian dari pengalaman keimanan yang sejati. Kita diingatkan akan tanggung jawab sebagai khilafah di muka bumi untuk merawat dan melindungi alam semesta, termasuk pemanfaatan sumber daya alam seperti listrik. Tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan adalah menggunakan listrik secara bijak agar tidak terbuang sia-sia dan tidak membahayakan lingkungan. Selain itu, Islam mengajarkan pentingnya keseimbangan dalam segala hal, termasuk penggunaan energi. Konsumsi listrik yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan alam dan merugikan Anda dan orang lain. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan nikmat listrik dengan penuh rasa syukur atas kemudahan dan kenyamanan yang Tuhan berikan serta penuh rasa tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari analisis ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan kelistrikan menggambarkan bahwa penggunaan energi termasuk listrik merupakan bagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dihayati dan dipelajari maknanya. Kelistrikan sebagai energi yang penting dalam kehidupan modern harus dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Satu, menggunakan listrik secara bijak dan efisien adalah bagian dari tanggung jawab sebagai manusia dan khalifah di bumi. Hindari pemborosan energi dengan mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan. Dua, memilih sumber energi dan teknologi yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dapat menjadi langkah positif dalam menjaga alam sesuai dengan ajaran agama. Tiga, pentingnya untuk terus mengedukasi diri sendiri dan orang lain tentang pentingnya penggunaan energi yang ramah lingkungan. Empat, menggunakan energi dengan penuh kesadaran akan membantu kita menghormati ciptaan Allah dan menggunakan kebesarannya. Lima, berkomitmen pada praktik-praktik yang mendukung keberlanjutan energi
seperti menggunakan listrik dari sumber energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon adalah bentuk implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan saran-saran ini, kita dapat menjaga alam semesta, menghargai nikmat Allah, dan memberikan contoh yang baik dalam penggunaan energi yang bijak dan bertanggung jawab. Sekian presentasi tentang ilmu kelistrikan dalam Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.